Alhamdulillah, alhamdulillah القائل في كتابه العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على النبي القائل في حديثه الشريف وعزت معلما ميسرا وقال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu, saudaraku, jamaah musalla Arafahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, penduduk komplek perumahan impian sejahtera yang terus bermimpi untuk sejahtera. Amin. Segera insyaallah mimpinya hilang, sejahteranya datang insyaallah. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi kita dalam kehidupan ini. Tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada umat manusia, Dia utus satu dari hambanya dari setiap kaum, setiap umat, ya, untuk menjadi nabi, menjadi rasul yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk mereka jadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Ya, karena Allah SWT sangat menyayangi manusia, maka Dia mengutus utusannya, Rasulnya, untuk mereka ya, mendapatkan petunjuk ya, melalui Rasul tersebut ya, bagaimana mereka mengalami kehidupan ini dan mereka bagaimana kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka alamat asalnya adalah surga manusia. Manusia semuanya adalah anaknya Adam alaihissalam. Ada nggak keturunan Adam di sini? Jadi semua kita ini keturunan Nabi. Semua keturunan Nabi. Ada orang Cina, ada Arab. Ada yang di ya, Indonesia, Sasak, Bima, Sumbawa, Sumatera, Arab, Cina, semuanya bermuara ke Adam alaihissalam. Dan Adam adalah penduduk surga. Allah ciptakan dia di surga. Ya, karenanya ketika dia diturunkan ke dunia, ke bumi, itu Allah bekali dia setelah diampuni Adam. Allah bekali dia dengan ajaran, ya, ilmu yang disebut dalam ayat Quran itu ilmu, untuk dia bisa kembali, dia dan anak cucunya kembali ke alamat asalnya. Mana alamat asalnya? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa Dia tidak membiarkan kita tanpa petunjuk dalam kehidupan ini. Ya, Allah berikan kita akal, pikiran, ya. Bisa saja kita memilah ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang baik dan tidak baik. Tapi kepastian bahwa ini benar, ini tidak benar, ini baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dia kemudian mengutus ya kepada mereka ya, utusannya yang disebut sebagai Nabi dan Rasul itu. Ini adalah nikmat sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita
syukuri. Wabil khusus pada hari ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, 1445 Hijriah, ya, di mana kita tahu Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ya. Kita mesti merasakan itu, ketika hari lahir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kita berada di dalamnya, itu kita merasakan bagaimana, ya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala nyampe kepada kita, ya, dari Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Kita rasakan begitu, kita renungkan, kita rasakan. Kalau kita mungkin hari raya, ulang tahun maksudnya. Kalau kita ulang tahun, ulang tahun yang ke 63 misalnya Pak, bukan 60. Dulu kita ulang tahun, ya, itu kita apa namanya, merasakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Dia menciptakan kita lahir dari orang tua siapa gitu. Kita merasakan itu, kita merasakan. Nah, lebih-lebih ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tiba, kita lebih merasakan itu, apa bahasanya begitu, merasakan yang lebih dalam. Karena ini kelahiran orang yang paling berjasa kepada kita, orang yang paling berjasa kepada kita. Inilah alasan, ya, yang utama sebenarnya kenapa kita mestinya terdorong gitu ya untuk mencintai, menghormati, menghargai, ya, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau orang yang paling berjasa kepada kita. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam kehidupan kita ini tahu ada orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita, ya, orang tua kita paling berjasa, kita rasakan kepada kita. Ada orang lain juga selain orang tua kita yang mungkin berjasa kepada kita. Ketika kita mengingatnya, kalau dia sudah pergi misalnya, itu beda rasanya, betul? Beda rasanya ketika kita mengingat dia pergi, ya, apalagi dia meninggal, ya, orang yang berjasa itu, maka kita tiba-tiba saja rindu, betul? Tiba-tiba saja kita rindu, kemudian kita mengenangnya dengan baik. Ya, kerinduan kita itu karena memuncak di lupa, sehingga kemudian kita mendoakannya, ya, sehingga kita ingat, kita mendoakannya, kita doakan, kita mungkin, ya, kirimkan Al-Fatihah, kita membaca bagian persoalan mungkin untuknya dan seterusnya. Nah, ini ternyata dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, orang yang paling berjasa kepada kita itu adalah ternyata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Bapak ini yang kita renungkan pada hari ini. Beliau dilahirkan sekian tahun yang lalu, dan kemudian ketika berumur 40 tahun Allah mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul, menjadi orang yang terbaik, Nabi yang paling utama, ya. Dan kemudian beliau menyampaikan risalah ini dengan sebenar-benarnya, dan alhamdulillah nyampe ke kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang beragama, ya, mengikuti Beliau SAW, menjadi umat Beliau SAW. Itulah yang paling bermakna dalam kehidupan kita.
Karenanya beliaulah yang orang berjasa kepada kita. Sekali lagi, inilah alasan utama sebenarnya kenapa beliau itu ketika kita sebut nama beliau itu seperti kita menyebut nama orang-orang yang kita kasihi, cintai, gitu ya, yang sangat berjasa kepada kita. Mungkin kakek kita, nenek kita, orang tua kita, lebih kalau sudah meninggal. Ketika kita sebut nama itu ada getaran, ada kangen, ada cinta, ada rindu, gitu. Nah semestinya begitu, ya. Yang mestinya hadir ketika kita menyebut namanya atau mendengar namanya atau seperti ini, ya, memperingati hari kelahirannya, ya. Mesti ada rindu itu. Jadi beliau adalah orang yang paling berjasa. Nah, apa dari itu sekarang Rasulullah? Saya langsung. Itu ternyata tidak kita rasakannya, tidak dia muncul pada diri kita dengan kencang, ya, dengan keras, dengan dalam rasa cinta, rasa rindu itu semuanya. Kemungkinan yang menyebabkan, ya, hal itu adalah karena kita kurang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita kurang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengenal beliau, mengenal ajarannya, ya, melalui, ya, melalui ilmu yang disampaikan oleh para ulama atau yang kita pelajari, baca, atau bahkan dari amal-amal ibadah sehari-hari yang kita lakukan, terutama di dalam sholat. Nah, kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, yang sangat sedikit ini mungkin bisa gunakan untuk memaknai ibadah yang kita lakukan pada setiap hari, ya, yang berkenaan dengan Rasulullah SAW. Saya katakan memaknai, ya, supaya kita benar merasakan, gitu ya, setiap hari, bukan sekali setahun, tapi setiap hari. Nah, kita tambah mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, tambah kemudian sampai kita ridho terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita setiap hari bisa jadi merasakan rindu kepada beliau, merasakan berjasa beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berterima kasih kepada Allah SWT atas utusnya beliau, sehingga kita mencintainya, ya, dan melaksanakan kewajiban kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai dari bacaan-bacaan di dalam sholat kita yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayo, mana bacaan di dalam sholat kita? Ya, karena sholat itu wajib, makanya kita mulai dari sholat, gitu ya. Artinya kita pasti membacanya. Ya, ada hal yang lain, ya. Yang kedua nanti adalah zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama adalah ini bacaan kita di dalam sholat yang berkenaan dengan Nabi, apa coba? Ya. Apa yang berkenaan dengan Nabi? Mas Budi, apa yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat itu? Coba kita lihat dari takbiratul ihram, ada enggak? Ya, dari takbiratul ihram, terus baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ada enggak terkait dengan Nabi Muhammad SAW? Ada enggak? Di Al-Fatihah. Yang paling utama untuk kita maknai bacaan sholat kita itu adalah Al-Fatihah. Saya menggunakan bahasa memaknai, bahasa pendidikan. Jadi kita baca bermakna yang kita baca itu untuk kita.
kita pahami, kita internalisasi pada diri kita. Nah, dalam Al-Fatihah ada yang berkenaan dengan Nabi SAW. Dan Al-Fatihah adalah rukun salat, rukun qauli dalam salat. Ya, apa coba? Di mana kira-kira berkenaan dengan Nabi bacaan Al-Fatihah? Yang gimana? Dari mana nyambungnya ke Rasulullah SAW? Kita tunjuk jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini nih ya. Ini kita jadi sederhana saja di sekarang ini untuk yang murid Nabi supaya dia apa yang kita lakukan sehari-hari itu justru yang mengingatkan kita kepada Nabi, mengingatkan kita biasa beli salat, sehingga kita setiap hari justru tambah cinta kepada beliau, tambah taat kepada beliau. Coba Allah katakan dalam Al-Fatihah apa? Ajarkan kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tentukanlah aku jalan yang lurus. Yang mana jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang kau berikan nikmat itu? Dalam surat Al-Baqarah, ya Allah SWT menyebutkan, ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, ini contoh ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan dengan ayat itu yang paling paling tepat. Ayat ditafsirkan dengan ayat atau ditafsirkan dengan hadis, ditafsirkan dengan qaul sahabi, ditafsirkan dengan qaul tabi'i, atau ditafsirkan dengan sesuai dengan bahasa Arab siapapun yang menafsirkan. Ya, bahwa orang-orang yang diberikan nikmat yang dimaksudkan dalam Al-Fatihah itu adalah para nabi, para orang-orang yang siddiq, jujur dalam beragama. Ya, sekeras Abu Bakar Siddiq dan ya sekeras beliau. Dan Nabiyin, was-siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, mati syahid di jalan Allah, was-shalihin, dan orang-orang yang saleh. Mereka inilah orang-orang yang diberikan nikmat yang dimaksudkan dalam ayat Al-Fatihah. Yang terdepan adalah para nabi. Nah, antara para nabi itu adalah Muhammad SAW. Bahkan beliaulah yang terdepan dari para nabi. Ya, beliaulah orang yang paling utama, nabi yang paling utama, rasul yang paling utama, afdalul anbiya wal mursalin. Di mana? Di kalimat an'amta 'alaihim. Pernah ada hadir di siratal jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Jadi jalannya para nabi, jalannya Muhammad SAW, jalannya para nabi. Itu ini yang saya maksud kita maknai. Semakin kita maknai, terutama Al-Fatihah itu akan memberikan kita, bacaan Al-Fatihah itu memberikan kita pemahaman setiap hari, ya, semakin dalam. Ada nuansa yang baru kita dapatkan kalau kita terus dalami, misalnya baca lebih jauh, kaji lebih jauh. Ketika kita baca, terutama di dalam sholat, itu ada yang Allah SWT mengilhamkan makna-makna, ya, yang mungkin sebelumnya tidak terungkap pada diri kita, kita tahu, tidak kita dapatkan. Nah, di antaranya ini, mudah-mudahan dengan kita mempelajari murid kayak begini, ini terbuka. Dan inilah yang paling bermakna, Nah, satu, jadi di Al-Fatihah, di mana ada tentang Nabi dalam Al-Fatihah itu dalam an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat, ya, orang-orang yang kau berikan nikmat. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Kita ikut jalan mereka, yang telah diberikan nikmat. Jadi kita ingat kepada Allah SWT. Ternyata jalan itu adalah jalannya para nabi, ya, yang ternyata adalah yang terdepan Muhammad SAW, yang tauhid, ya, sama ajaran Nabi itu semuanya sama.
Ajaran para nabi itu sama semuanya. Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama ajarannya. Syariatnya yang ada yang berbeda. Walaupun ja'alna minkum syir'atan minhaja. Semuanya pasti mengajarkan tauhid, tidak ada mengajarkan kesyirikan. Pasti. Makanya jalannya sama, jalannya para nabi. Oke, ini satu dalam Al-Fatihah. Kemudian di dalam sholat juga di mana ada ya menyinggung Nabi Muhammad SAW. Di mana? Selain di Al-Fatihah, antara ini di syahadat, ya kan? Kita kalau sholat bersyahadat kan? Bersyahadat kan? Ya, ya. Kalau di tahiyat awal dia memang sunnah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau di tahiyat akhir hukumnya dia rukuk. Jadi orang kalau puasa itu tidak satu sholatnya, tidak baca. Nah, yang kita ucapkan pada saat sebelum syahadat ya, ketika kita baca tahiyat, bacaan tahiyat itu apa? Coba bacaan tahiyat. Ya, bacaan tahiyat gimana? At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saya secara umum mengajak kita semuanya untuk memaknai bacaan sholat kita. Karena itulah yang setiap hari kita lantunkan, itu menjadi mu'iyyadah bagi kita. Menjadi mu'iyyadah yang mengundang mengundang ilham Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang kita dapatkan setiap hari kalau kita tahu bacaan sholat kita. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu artinya apa? Mungkin silahkan nanti dibaca. Nanti kita baca as-salawatu thayyibatu lillah. Ya. Terus kemudian ini tentang Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau menurut Ibnu Hajar jangan pakai ka lagi. Nabi sudah meninggal. As-salatu ala nabi. Boleh juga ada yang kata as-salatu alayka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak kita rasakan itu ketika kita sholat? Renungkan. Salam kepada Nabi. Salam pada Nabi. Kita diajak dialog ya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Allah SWT yang menyebutkan SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini mohon maaf ya, ini ajakan serius ini kajian ini. Ketika kita baca ini, dan ini syahadat rukun Islam, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat ini kita maknai betul dan mempelajari dua kalimat syahadat ini hukumnya wajib. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita harus baca tentang dua kalimat syahadat itu. Ya, jangan sampai kita mengucapkannya terjemahannya kita tidak tahu. Dia tidak akan bermakna, tidak akan memberikan dampak pada diri kita, terutama kekhusyukan. Ya, terutama kekhusyukan. Kita mau belajar khusyuk kayak gimana teori A, B, C, D. Kalau tidak kita tahu apa yang kita baca dan tidak kita maknai dia, sulit khusyuk. Sulit khusyuk. Karenanya, sekarang coba. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi. Ya. Tidak ada sembahan yang hak, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna Rasul utusan itu
dalam surat Al-Fatih pada ayat yang terakhir itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering baca ayat ini. Ya. Apa sebelumnya Muhammad Rasulullah tidak arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari dan seterusnya. Sering kita baca di sini. Itu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT banyak berfirman tentang Nabi-Nya kan dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang tadi Allahumma la ilaha Nabi itu setiap Jumat kita dengar itu mesti kita maknai. Ayat-ayat itu harus disampaikan oleh para itu. Nah, di sini tentang persaksian tentang Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, di sini saya ingin tekankan sedikit lebih jauh. Bagaimana memaknai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu? Bagaimana memaknai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ternyata kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tidak sekedar ucapan bersaksi beliau adalah sebagai utusan tanpa ada konsekuensi dan tuntutan, tapi dia punya mutatalabat, dia punya konsekuensi kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mestinya ini harus hadir apa konsekuensinya? Tuntutannya kalimat ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Ya. Nah, ini kalau hadir setiap hari dahsyat luar biasa. Luar biasa. Kata para ulama akidah, tidak ada 4 kewajiban kita atau tuntutan persaksian akan Muhammad sebagai utusan Allah. Ada 4. Pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa kabar-kabar beliau? Hadis-hadis beliau yang beliau sampaikan tentang yang gaib sekalipun itu kita benarkan. Masuk akal, tidak masuk akal itu nomor sekian. Karena ini wahyu. Tidak semua apa yang disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyunya ya, kepada melalui Nabi SAW itu kemudian bisa ditangkap oleh manusia, karena manusia ini mau itu dengan ilmu illa qalilan kata Allah, sedikit saja ilmu Allah berikan kepada manusia. Nah, kita benarkan apa yang beliau kabarkan tentang yang pernah terjadi, beliau cerita tentang apa, ya, beliau memberitakan kepada kita bahwa beliau menerima wahyu, kita benarkan. Beliau membawa wahyu dari Allah SWT, kita benarkan. Beliau cerita tentang di dalam hadis-hadisnya secara pribadi, beliau menceritakan tentang yang terjadi dulu bagaimana, itu kita benarkan. Beliau bukan tukang cerita. Beliau tidak pernah di Mekah itu sejak dalam sejarah hidupnya ahli bercerita, tidak pernah. Tapi beliau menyampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dengan cerita. Itu tidak mungkin kecuali karena beliau adalah utusan Allah, wahyu dari Allah SWT. Dan apa yang beliau sabdakan itu juga wahyu dari Allah SWT. Wahyu dari Allah SWT. Jadi pertama adalah membenarkan apa yang beliau beritakan. Nah, asal apa yang beliau beritakan itu benar nyampe nya ke kita. Hadis-hadisnya itu benar nih. Jangan hadis-hadis maudhu atau hadis yang tidak jelas juntrungannya dari mana gitu ya. Misalnya, mohon maaf banyak nyebar. Nah, di sini masuk ke wilayah apa yang lebih detail lagi, banyak nyebar misalnya ya. Ungkapan disebutkan hadis Nabi di sana itu lewat grup WA. Siapa yang berpuasa tanggal 1, 2, 3 Sya'ban maka dia diberikan pahala sekian ratus tahun. Banyak sekali, Masya Allah. Terus siapa yang sholat tarawih misalnya di kitab itu sering dibaca di masyarakat lupa nama kitab. Siapa yang tarawih pada malam sekian, maka dia seperti tarawih 10 tahun amalnya Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Siapa itu Ibrahim alaihissalam? Ternyata memang kayak begini itu kalau dilacak dicari tidak jelas juntrungannya, tapi nyebar di kita banyak sekali. Karena kita percaya saja, bukannya itu yang kita percaya.
Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya betul kita benarkan apa yang Rasulullah kabarkan tentang kayak itu, tentang ibadah, tentang apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau lakukan ini pahalanya, kalau lakukan ini begini keutamaannya, itu termasuk kabar dari beliau SAW. Kita benarkan asal benar dari beliau. Ya, itu yang penting. Asal benar dari beliau. Nah, seperti Abu Bakar Siddiq itu. Abu Bakar Siddiq itu beliau tidak lihat dulu informasi dari Nabi ini masuk akal atau tidak. Nah, itu bukan begitu caranya. Yang beliau pastikan ini benar dari Muhammad atau enggak. Kalau benar dari Muhammad, saya orang yang paling pertama membenarkannya. Itu makanya Abu Bakar digelar As-Siddiq. Umat ini, kata Umar bin Khattab, umat ini ada ungkapan itu bahwa umat ini kalau ditimbang imannya, ini timbang apa? Ya timbangan di sebelah sini Abu Bakar, imannya Abu Bakar, dan di sini imannya semua umat itu masih lebih berat imannya Abu Bakar. Itu kan Abu Bakar Siddiq. Beliau digelar As-Siddiq karena beliau membenarkan Muhammad ketika Muhammad SAW bercerita, ya ini berita Rasulullah SAW bahwa beliau Isra dan Mi'raj, masuk akal. Karena kalau kita pakai akal ya nggak pernah masuk akal. Bayangkan beliau dari Mekah ke Palestina satu malam itu ada orang berjalan 3 bulan ya, 3 bulan ke Palestina itu pakai onta. Beliau bilang semalam itu dan kemudian diperhatikan dan malam itu balik lagi. Siapa yang bisa percaya juga itu? Dan ini yang Muhammad SAW yang selama ini mereka kenal jujur. Nah itu Abu Bakar pagi-pagi itu diejek-ejek di pasar karena beliau kan berdagang. Abdullah, kan namanya Abu Bakar itu Abdullah. Abu Bakar itu bukan namanya itu Abdullah. Namanya bapaknya Quhafah, makanya beliau namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Tapi beliau berkunyah Abu Bakar. Kemudian kita melihat Abu Bakar itu jadi nama. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah. Wahai Abdullah, kau punya sahabat itu memang betul-betul gila. Muhammad dibilang gila. Wah, macam diomongin di pasar. Jelek. Nah, kata Abu Bakar apa? Betul Muhammad yang gila? Betul Muhammad yang gila? Kalau mereka dulu apa namanya orang Arab dulu dia di masa jahiliyah itu tuh kalau mereka menghindari yang apa namanya bohong. Di antara makarim akhlaknya orang Arab dulu itu mereka menjauhi bohong. Ya, sekalipun mereka belum muslim, belum mukmin, itu mereka menghindari bohong. Betul bohong itu gitu. Nah, jadi ketika disampaikan kepada Abu Bakar bahwa betul Muhammad yang mengatakan, Masya Allah, kata Abu Bakar apa? In kana qala fa ana awwal man saddaqa. Kalau benar Muhammad yang mengatakan, saya adalah orang yang paling pertama membenarkannya. Makanya beliau digelar As-Siddiq. Begitulah ya. Iman yang benar itu kesaksian beliau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau sadari betul, karena ini utusan Allah. Jadi kalau dia beritakan tentang apa, benarkan. Asal benar ini dari beliau SAW. Nah kalau kita sekarang sudah jauh dari beliau, ada ilmu hadis, ya, untuk melacak, mengecek kevalitan data, kevalitan riwayat dari beliau SAW, sehingga dibagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, ya, itu yang bisa diterima. Kalau hadis dhaif, itu ada perdebatan paling lebar, ya, macamnya juga banyak. Ada hadis maudhu, ada yang hadis maudhu ini tidak sedikit yang menyebar di kita, tidak jelas dari siapa, ya, riwayatnya siapa, di kitab apa ada. Yang kedua begitu tadi, ya, tidak keluar. Apalagi ada yang mencari kebenaran dari ungkapan-ungkapan yang dia dapat dari mana untuk membenarkan apa yang dilakukan, melakukan amal kebohongan, ya apa macam istilahnya itu, ya. Atau ya yang tidak jelas namanya, apa namanya dasarnya. Ya, jadi kita benarkan apa yang beliau sampaikan. Tasdiquhu fima akhbar. Ini satu. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kewajiban melekat di atas kita yang berani bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pertama adalah membenarkan beliau SAW. Membenarkan beliau SAW, berita-berita beliau. Kalau kita baca di hadis, mencari tahu di kitab hadis apa, benar dia hadisnya sahih atau hasan ya, maka kita benarkan. Kita benarkan.
tentang masa yang lalu, tentang hal yang baik, tentang yang masa yang akan datang. Dan masih akan datang. Terutama tentang apa namanya asyrafus sa'ah, tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat, ya, yang syukurannya yang banyak juga. Itu ada yang pakar tentang asyrafus sa'ah itu sampai diundang ke Amerika, diundang oleh tentara Amerika untuk presentasikan prediksinya Muhammad, gitu. Prediksi mereka istilahkan. Enggak, kalau dalam Islam enggak prediksi namanya nubuat namanya. Akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini menjelang kiamat. Ya, di antaranya yang mereka takutkan itu adalah bahwa umat Islam ini akan menguasai dunia ini, akan kembali menguasai dunia ini, akan kembali lihat oleh tidak beli sampai datang Imam Mahdi kelak. Itu mereka percaya dengan yang itu, sehingga diundang yang lain lagi satu Zulkarnain namanya dari Sumatera. Oke, jadi kembali konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Satu. Kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi beliau memerintahkan apa di hadisnya, kita taati. Ya. Pasti apa yang beliau perintahkan itu ada kebaikan dan maslahat untuk kita, pasti. Beliau perintahkan apa? Nah, kalau perintah beliau itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah saja. Perintah, ya sholat, puasa, zakat, haji itu perintah beliau SAW dalam hadisnya menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran Karim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah melaksanakan, mentaati apa yang beliau perintahkan. Banyak sekali perintah Rasulullah SAW. Apa di antaranya perintah Rasulullah SAW? Mulai dari yang wajib dulu coba. Apa di antaranya? Apa contohnya satu? Nah, ini pentingnya kita baca kitab hadis ya. Kitab hadis. Ya, kitab hadis kan banyak sekali. Ya, dulu pernah kita di sini baca kitab Yerusalem. Ini kitab Yerusalem ini selesai sholat ya, satu hadis, dua hadis itu untuk kita kenal. Jangan-jangan ada perintah Nabi di sana, ada perintah Nabi di sana untuk kita benarkan, ada perintah Nabi untuk kita laksanakan. Ada yang wajib, paling tidak ya sunnah. Ya, karena waktu mungkin kita nanti silakan kita cari sendiri perintah Nabi SAW. Jangan sampai ternyata Nabi perintahkan, kalau kita tidak tahu. Dia wajib misalnya. Kalau yang wajib, yang yang kurang diperhatikan, contohnya apa? Ada yang tidak nyebut ya, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ihsan. Nah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang umum saja deh, yang penting perintah Nabi. Apa jawab? Potong kuku. Yang pakai perintah, Ya. Nah, kalau yang wajib jelas ya, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, puasa, haji, umroh. Nah, itu yang wajib ya. Terus berbakti kepada orang tua, ya. Ya. Kalau yang sunnah yang di bawahnya wajib, itu sangat banyak sekali sunnah Nabi SAW. Menikah, perintah menikah. Nah ini yang hukumnya bermacam dia, bisa wajib, bisa sunnah, tergantung keadaan. Benar, di antara perintah adalah menikah, betul. Mana dalilnya? Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Rasulullah itu perintah. Falyatazawwaj itu kata perintah. Wahai para pemuda, merasa pemuda semuanya, mudanya, semuanya. Merasa muda. Patahil Mudi. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda.
muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Karena Nabi mengkaitkannya dengan ini, siapa yang punya kemampuan, yang punya kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Itu Perintah itu. perintah falyatazawwaj. Jangan berombo. Nah, tapi ini tergantung keadaan orangnya. Karena Nabi mengatakan, man istata'a, siapa yang punya kesanggupan. Jadi bisa jadi menikah bagi seseorang, bagi yang muda itu wajib ketika dia punya kemampuan dan khawatir terjebak pada perzinahan. Iya, khawatir terjebak pada perzinahan, nah wajib bagi. Nah tapi kalau ada yang punya kemampuan dan dia tidak khawatir terjebak pada perzinahan, itu sunnah. Tapi sunnah yang ditekankan itu dilakukan. Nah ada yang justru makruh baginya menikah itu jika dia tidak berkemampuan, terus tidak ada khawatir juga untuk berzina. Kalau menikah itu malah menyakiti pasangannya misalnya dan seterusnya. Nah, tapi umumnya adalah wajib atau sunnah. Hamzah mau lagi katanya. Itu perintah. Itu perintah. Nah, contoh lain perintah apa coba? Subhanallah, sunnah Nabi SAW yang dia perintah atau beliau tidak perintah, tapi beliau contohkan. Ini perlu kita setiap hari ini pesannya menjadikan memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga. Itu perintah itu. Perintah. Nah, itu wajib. Tepat. Terima kasih nih Mas Ud. Ini Subhanallah. Nabi perintahkan 3 hal ya. Dari dihubungkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kata Rasulullah satu ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah diperintah, hendaklah dia berbuat ihsan kepada tetangganya, menghadirkan ihsan. Bukan ihsan Ada ihsan dua itu. Coba lihat bahasanya Nabi, indah sekali coba. Betul-betul bahasanya Nabi. Ya, sabda Nabi itu adalah wahyu memang. Makanya ya, coba menghadirkan ihsan. Bukan Rasulullah tidak mengatakan falyu'ti, hendaklah dia memberi kepada tetangga. Tapi yang diberikan apa? Yang dihadirkan apa? Kebaikan, ihsan. Kebaikan. Kalau sesuatu diberinya dengan dirasakan oleh yang kita berikan itu kebaikan. Kalau kita memberi tapi tidak melakukan kebaikan oleh orang tersebut, itu bukan ihsan. Misalnya sambil melempar berinya, karena dia mungkin maaf gimana, dia selfie terus tetangganya melempar misalnya, atau pokoknya tidak bagus deh caranya gitu, dia memberi tapi tidak ada ihsan di sana. Kayak begitu memberi, apalagi ya begitu juga, pokoknya menghadirkan kebaikan deh, itu paling sinilah jari. Itu perintah Nabi. Kalau kita benar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perintah Nabi yang ini diperhatikan, gitu. Nah artinya kalau menghadirkan ihsan, sebaliknya juga menghindarkan keburukan, dan itu larangan. Nah, itu yang ketiga nanti. Yang ketiga nanti itu kewajiban yang ketiga, tuntutan yang ketiga, menjauhkan ya keburukan dari tetangga. Bahkan Nabi mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah bilang begitu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan, alladzi yabitu wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Masya Allah, ini coba ya. Ini terkait dengan tetangga nih. Ya. Orang yang dia nyenyak tidurnya,
sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak bisa tidur karena kelaparan, bukan tidak bisa tidur karena tidak ada pendampingnya, bukan. Lain tapi karena kelaparan, kesusahan. Itu keras itu kata Nabi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nah, jadi kembali bahwa Rasulullah memerintahkan untuk berbagi pada tetangga. Nah, terus yang kedua, Rasulullah mengatakan siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Coba perhatikan bahasa Rasulullah. Memuliakan, bukan kalau bahasa kita tamu itu kita apa ini? Melayani. Kita Melayani. Memuliakan. Ya. Enggak, kita jarang mengatakan memuliakan. Menghormati. Pegang rasa. Coba dia tamunya tuh dia apa ya? Disambut. Tidak, apapun itu lakukan, yang penting dia bermakna memuliakan. Orang datang ke kita itu dia merasa dimuliakan itu. Mau yang disediakan itu apa? Yang jelas orang itu merasa dimuliakan. Bukan disuruh suguhkan yang terbaik, yang termahal, enggak. Nabi menyuruh apa? Memuliakan. Biar ayat saja yang kita suguhkan pasti dengan senyum, dengan menyanjung, dengan baik. Masya Allah, dia merasa dimuliakan. Nah itu dia. Nah terus yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan diperintahkan, maka hendaklah dia hubungkan tali kekerabatan. Dia jaga silaturahmi. Ini perintah loh. Perintah. Nah sampai mana kita di perintah Nabi yang ini? Kalau kita maaf, kalau kita masih senang ribut sama keluarga kita, tidak sapaan sama adik, gara-gara ya sehektar tanah, gara-gara setengah hari sih, ini gara-gara sehektar tanah itu yang ribut. Tapi sekarang ada orang seare tanah, iya tapi barangnya di Jalan Udayana misalnya kan itu, Masya Allah, 3 miliar. Seare. Ya, berapapun harganya, tapi kalau karena warisan itu kemudian putus silaturahim, dia tidak masalahkan kita. Nah, itu dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah-nya, ya, tidak dilaksanakan dengan sendiri. Dan seterusnya tentang Nabi SAW. Masya Allah sangat banyak sekali. Dan yang beliau contohkan tidak dalam perintah, tapi disunahkan. Perintah tapi ala wajhin dan wal istihbab istilah ulama. Kadang beliau perintahkan tapi disunahkan dan dilakukan. Itu cukup banyak. Ya. Kalau misalnya apa namanya tetap menjaga wudu, misalnya gitu. Kalau putus wudu lagi, kalau tidur wudu, tidur wudu, jaga wudu deh gitu ya. Misalnya la yuhafidhu ala wudu illa mu'min. Misalnya kayak itu. Rasulullah Nabi SAW ada atau yang kita lakukan setiap hari, maaf saya keluar dari rumah baca doa keluar rumah, manfaatnya Masya Allah. Apa doa keluar rumah? Ya, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, kau akan diberikan petunjuk, kau akan diberikan penjagaan, kau akan diberikan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ada lagi yang sebenarnya. Jadi yang kedua, kepada Bapak sekalian, konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, istinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, menjauhi apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang. Begitu orang yang benar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dia tidak apa namanya, tidak seenaknya saja itu melanggar. Karena setiap hari dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang hadir ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dalam dirinya. Nah ini yang saya maksud, memaknai kalimat bahwa dia menjauhi
Apa yang dilarang oleh Nabi? Apa yang dilarang oleh Nabi SAW? Apa coba sekarang contohnya yang dilarang oleh Nabi? Biasanya la katanya, la jangan lakukan, la. Contohnya apa larangan Nabi SAW? Dalam masalah harta ini riba dilarang oleh Nabi SAW. Rigid banget itu larangan Nabi SAW tentang riba itu. Tapi sekarang semakin merajalela riba itu. Nah ini orang kalau beringati maulid Nabi tapi ribanya buat jalan, itu ada di kampung Pak Haji, kadang-kadang jadi imam, ngaji di mana-mana, maulid paling depan, masya Allah, tapi ribanya jalan terus, terkenal. Nauzubillah, itu Rasulullah Muhammad Rasulullah itu pertanyaan. Riba, nauzubillah, jauhi riba ya. Contoh yang lain apa? Misalnya larangan dari Rasulullah. La, ya. Mohon maaf, Rasulullah mengatakan la tadribul nisa, jangan mukul perempuan. Itu larangan Nabi. La tadribul nisa, jangan kalian memukul perempuan. Kalau ditetik boleh, kalau datang atau berani lagi, ya la tadribul nisa. Oh, orang kayak gimana? Apalagi mukul wajah. Gak terus berujung Rasulullah. Menjauh haram hukumnya. Jadi kalau Rasulullah bilang nolak, itu hukumnya haram. Hukumnya ya. Apalagi yang relevan kira-kira. Yang relevan. Tidur setelah sholat subuh. Terus setelah subuh ada larangannya. Makro. Kalau ngantuk tidur lagi. Yang penting sholat. Yang penting duduk aja sebelum tidur. Gak masalah. Kalau masalahnya besar. Ada nanti ini kayaknya kita perlu punya referensi untuk kali ini ya. Kita sepakat dari pengajian ini kita perlu punya Riyadhus Shalihin, kita hadis Nabi Riyadhus Shalihin. Kali ini terjemahannya jangan yang besar itu. Yang kita baca kadang-kadang itu ini besar. Ya silakan, ya mana yang lebih bagus ya. Cetakan mana sekarang. Kita Riyadhus Shalihin yang menulisnya adalah Imam Nawawi. Itu perlu kita punya di rumah kita selain Al-Quran ya. Kita baca lah, mungkin 2 hadis, 1 hadis sehari itu proper. Di sini juga kita nanti baca kitab ini sekali-sekali 1-2 hadis gitu. Jadi di sini kita tahu arahan Nabi, perintahnya mana untuk kita laksanakan, larangannya mana untuk kita jauhi. Ya. Jadi benar kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dari contoh yang lain coba? Larangan Nabi. Mabok-mabokan. Oh jelas kalau itu. Jelas itu. Ya, terima kasih. Yang lain? Selingkuh. Itu lagi ayat Quran kalau itu. Nah, ibu ini yang terakhir. Ini saya lama bukan hadis tentang larangan Nabi untuk marah itu. Ya, banyak sekali hadisnya Nabi. Ada pemuda datang ke Rasulullah minta nasihat pada Rasul. Nabi bilang, datang. Jangan marah. Yang mana semangat? Jadi itu tidak larangan Nabi SAW. Pasti kalau kita melanggar larangan Nabi ini pasti ada yang negatif deh gitu ya. Kalau itu terjadi, kalau itu kita langgar. Dan lain apa coba? Ya. Gibah pasti. Ya. Beraktivitas menggunakan tangan kiri, menaruh, mengambil, apalagi makan, minum menggunakan kiri. Itu kan dilarang. Nah, kalau cebok memang kerjaannya tangan kiri loh. Justru yang dilarang pakai tangan kanan. Cebok pakai tangan kanan, nanti makan pakai tangan kanan. Pokoknya yang bab bersih itu tangan kiri. Nanti melarang kan? Ya. Apa namanya? Melakukan aktivitas
bukan bersih-bersih. Dahulukan kaki kanan. Kamu pakai berpakaian, saya pakai sepatu. Bukan yang kanan. Nah, kalau itu ya, kata Aisyah, Rasulullah menyukai tayamun, menyukai memulai dari kanan. Tayamun. Pakai sandal kanan dulu baru kiri. Ya. Bahkan sampai cukur pun ya, Nabi contohkan ketika beliau umroh itu kan beliau di botak ketika beliau umroh, beliau haji kan tahalul tuh mulai dari kanan dulu, kanan dulu. Pokoknya yang ada kanan kirinya itu Rasulullah senang memulai dari kanan. Subhanallah. Kalau yang tidak ada kanan kirinya maka nggak harus dari kanan. Misalnya kayak begini, pintu ini kanan kiri pintu ini atau pintu 1 pintu 2? Pintu kanan kiri Pak. Mana? Kanan kiri. Bukan, ini pintu 1 pintu 2 bukan kanan kiri. Maksudnya yang kita akan lakukan dua-duanya. Misalnya sandal kan 2. Oh iya. Kita akan pasti pakai dua-duanya, maka mulailah dari yang kanan. Cukur rambut misalnya, tidak mungkin sebelah kita cukur, pasti kanan kiri. Mulailah dari kanan. Kalau yang tidak punya kanan kiri pakai kacamata misalnya, Barengan. tidak ada kanan kirinya. Atau kayak pintu ini misalnya. Ini siapa yang bilang ini pintu kanan, pintu kiri? Enggak. Ya. Tergantung gimana duduknya ya, coba. Kalau saya hadap sini nih, di sebelah kanan ini kiri, dan bukan itu kanan kiri. Nah, kalau kita, ya ini kayak kanan kita ini lah, ya, mau pakai baju, mau pakai, ya, terus badan kita yang ada kanan kirinya. Celana misalnya, mulailah dari kanan ke kiri. Oke, jadi terus larangan yang lain, terakhir apa coba? Larangan Nabi SAW. Kanan kiri. Yang kita sehari-hari berlebih-lebihan, namanya makan lalu Iya, Pak. Iya. Iya. Gak boleh makan kalau nasi. maulid itu jangan berlebihan. Makan gak boleh. 100.000 itu insya Allah Al-Quran gitu ya, harusnya ada kan ya, 100.000 ya, itu ya, kalaupun ada dalam hadis juga sama berarti memperkuat ada yang ada dalam Al-Quran. Dan ini yang ketiga ya, yang keempat adalah konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah alla na'budallaha illa bima syara'a, bahwa kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW syariatkan. Dalam beribadah itu tidak pakai ngarang-ngarang, tidak pakai dari mimpi, tidak pakai dari warisan orang tua, nenek moyang, tidak. Tapi beribadah kepada Allah, menyembah Allah SWT hanya dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi karenanya cara kita sholat, ya, nah, kita menyembah Allah dengan cara gimana? Di antaranya dengan cara sholat, berdoa, tawaf, sa'i, ya berpuasa dan seterusnya. Ibadah itu tidak kita ngarang-ngarang, tidak kita ambil dari nenek moyang. Oh, ini cara kakek saya dulu. Tidak seperti itu. Tetapi dari Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Yang kita belajar dari para ulama kita, mana dia ya cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, sholat misalnya. Dan itu kan banyak nyebar di masyarakat nih. Ya, saya sering ungkap ini karena memang terjadi di sebagian keluarga saya. Saya ini sekadar lagi sudah meninggal, dia masih muda meninggal. Apa itu? Namatin sholat. Sholat dengan cara healing saja. Jadi dia tamat sholat. Maksudnya tamat sholat seperti yang ada kalau bahasa salafnya yang bersama untuk ngolok-ngolok dia nunggang mungkin katanya. Nyembah Allah Ta'ala dan nunggang mungkin. Maksudnya dia ada ruku sujudnya itu nunggang mungkin diistilahkan dalam bahasa sastra. Dia tidak mau sholat dengan cara seperti itu.
Tapi salah sholatnya adalah ingat-ingat sekali-sekali, udah itu sudah sholat. Alhamdulillah. Ada guru di sini nyebar ini di Lombok ya. Nyebar, bahkan dia punya disebut guru. Nah, tapi dia kena kasus dia udah di penjara. Dia sama itu ngajarin umatnya banyak, jamaahnya banyak. Ngajarin orang meninggalkan sholat. Ada musola di depan rumahnya itu di bukan pesantren, musola tapi nggak dipakai sholat. Dan ngajarin orang meninggalkan sholat kan. Dia diajarkan orang Nabi amat sholat. Dan dia aja olok-olok orang sholat. Aku pakai bahasa sasar gitu. Apa dia mau? Lempar-lempar. Nolok. Dan ini cukup banyak ada syubhat. Ini namanya syubhat. Apa yang diajarkan oleh ada gurunya di sini, di Purwosari gurunya. Di Puyuh guru besarnya Puyuh dokter dari takut ngajarin orang tamat sholat. Nah itu penyembah Allah dengan cara apa kalau begitu? Dengan cara dari guru. Makanya saya kalau diskusi dengan mereka itu, tapi mereka nggak betah, nggak lama bisa diajak diskusi. Karena belajar dari mana gurunya, guru siapa? Atau disebutkan guru siapa? Nggak tahu dia sebagai orang yang alim, ngaji pesantren, gurunya siapa, dari mana, nggak dikenal ya. Tapi dianggap guru, terus kemudian belajarnya sembunyi-sembunyi gitu ya, anggap dirinya paling benar ya. Nggak ada yang pintar di Kediri itu, dia bilang misalnya gitu ya. Nggak ada yang ngerti di sana gitu. Nggak tamat sholat. Dan dia menganggap dirinya sebagai, menyebut diri sebagai kelompok tarekat. Kelompok tarekat ini untuk mengelabui masyarakat. Di Aikmal dulu saya ingat betul. Ya, ada tuan guru cerita dia tobat dari kita. Dia belajar tarekat katanya gitu ya. Sudah level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali levelnya tarekat itu. Nah, kalau sudah sampai level 13 itu udah belajar tamat sholat, belajar dulu. Dia udah namanya orang puluhan tahun sholat terus disuruh tinggalkan sholat itu udah gampang. Tapi dia belajar dulu tinggalin. Kalau nggak bisa tinggalin ya mana dulu gitu ya. Terus disuruh belajar tinggalin sholat. Coba sampai level 14 nanti tinggalin sama sekali, level 15 apalagi gitu. Dan dia berumur seperti dia tobat, kemudian masya Allah dia memang belajar terus. Kita muridnya muslim. Ya Ismail. Misalnya dan sekarang dia ngaji belajar. Dia cerita ada yang ngajarin begitu, ngajarin namat sholat. Alhamdulillah. Kayak begini kan tidak benar dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara kita ibadah itu hanya yang diajarkan oleh Nabi. Kalau memang benar kita mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan itu kita saksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kita ulangi. Mana dia tadi? Apa yang konsekuensi atau tuntutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Pertama, membenarkan apa yang beliau amalkan. Kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat adalah tidak menyembah Allah kecuali diperkatakan, makanya tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang diajarkan, disyariatkan oleh Nabi SAW. Nah, dalam sholat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita sebut. Kemudian kita berselawat. Kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad, silakan. Ini harus jadi kita ingat dia bermakna dalam sholat kita. Kita mengingat Nabi, kita berselawat untuk Nabi. Ingat ketika kita berselawat untuk Nabi, coba hadirkan dalam hati, kenapa saya berselawat untuk Nabi? Kenapa Allah ajarkan untuk berselawat untuk Nabi? Kenapa dalam sholat kita harus berselawat untuk Nabi? Kan mestinya setiap hari artinya kita ingat Nabi. Setiap hari kita ingat Nabi. Nah kalau kita jadikan dia bermakna itu, setiap hari kita hadirkan itu. Ya, kecintaan terhadap Nabi, keberhakan Nabi untuk dicintai, keberhakan Nabi untuk ditaati, keberhakan Nabi untuk diikuti gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Allah berselawat untuk kita, kalau kita berselawat sekali untuk Rasulullah SAW. Terus kemudian
panjang lagi selawatnya. Nah ini selawat yang paling utama. Makanya dia lebih harus bermakna selawat kita di dalam sholat. Nah, insya Allah kemudian dengan itu khusus. Coba apa selawatnya? Ya. Kalau selawat tahiyat dalam tahiyat dia, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu coba kita terjemahkan itu dulu. Ya cari terjemahannya untuk kemudian kita resapi sehingga dia ketika kita ucapkan dia bermakna. Dia bermakna. Ini kalau ini kita lakukan, insya Allah kita tidak sekali setahun kita ngaji tentang Nabi kayak begini, atau bersentuhan dengan Nabi deh gitu ya, baik itu tentang ilmu atau lainnya. Kalau kita setiap sholat 5 kali minimal kita menyebut Nabi, bersaksi tentang kerasulannya Nabi Muhammad, berselawat untuk beliau, subhanallah. Ini mestinya menjadikan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu semakin baik. Apalagi kalau kita sholat sunnah, apalagi kalau kita sholat tahajud misalnya, bacaan-bacaan kita itu harus lebih bermakna, harus lebih bermakna. Terus kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang pertama di dalam sholat kita maknai bacaan sholat kita itu berkenaan dengan Muhammad SAW. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cukup dua lah kita bahas ya. Yang kedua adalah zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir tetap beliau pagi dan petang, maksurat namanya. Ada zikir pagi itu. Beliau baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadan rasulah. Itu berkenaan dengan dia. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu berkenaan dengan keridhaan terhadap Nabi. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan Islam sebagai agama. Itu diucapkan pagi dan petang. Nah kayak begini bersentuhan dengan Nabi, ini akan menambah apa ya, keridhaan kita terhadap Nabi, kita terhadap Nabi dan seterusnya. Zikir Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan beliau, zikir pagi dan petang, atau zikir momen-momen tertentu, ya kayak doa keluar rumah, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, ya bangun tidur. Kan dari Nabi yang ngajarin, saya kan ngajarin itu semuanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan itu kita juga mengingat Nabi, sehingga kita, rasa jasanya Nabi itu kepada kita, maka akan tiba-tiba keridhaan, kerinduan, kecintaan kepada Nabi. Itu, ya. Dia selain dengan belajar, ngaji, ya, memperdalam seperti ini. Ya. Nah ini zikir dan salam, zikir pagi dan petang, dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beda antara doa dengan zikir. Banyak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sholat, dalam keseharian kita, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu kita tambah, kita tambah untuk menghafalnya ya. Setiap hari tambah satu besok tambah satu lagi dan seterusnya, sehingga kita banyak yang kita hafal zikirnya Nabi, doanya Nabi, sehingga kita tidak keren terhadap hubungan kita dengan Nabi SAW, dan tidak jauh dan tidak sekali setahun seperti ini gitu ya, tapi setiap hari kita berinteraksi dengan Nabi SAW. Mungkin dua inilah, satu adalah memaknai sholat, yang kedua adalah zikir dan doa Nabi SAW. Sehingga kita insya Allah terasa terus setiap hari itu tambah mengenal Nabi, tambah ridho terhadap Nabi, tambah kemudian cinta kepada Nabi SAW, sehingga kemudian tambah taat kepada Nabi SAW. Dan hal-hal yang lain yang menjadi kewajiban kita terhadap Nabi SAW, semakin hari kita bisa melaksanakannya dengan baik.
Ya, karena kewajiban kita terhadap Nabi itu banyak. Masya Allah. Saya sebut saja yang terakhir. Pertama adalah al-iman bihi, mengimani beliau. Jadi itu rasa kita harus berdoa. Yang kedua adalah ta'atun mentaatinya. Yang ketiga ittiba'uhu, mengikutinya. Yang keempat mahabbatuhu, mencintainya. Yang kelima adalah tauqiruhu wa ta'dhimuhu, memuliakannya. Banyak yang harus kita bicarakan tentang Nabi. Ya. Tauqiruhu wa ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah as-salat alaihi, bersalawat untuknya. Bersalawat untuknya. Wabil khusus malam Jumat, hari Jumat. Ya, kita perbanyak salawat. Dan ketika disebut nama Nabi SAW. Yang ketujuh adalah wirathatu risalati wa da'wati, mewarisi risalah dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 adalah mencintai siapa yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau cintai dan beliau perintahkan untuk kita cintai, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita cinta sahabat, cinta ahlul bait, ya tidak seperti orang Syiah yang mengajarkan benci Nabi, benci sahabat Nabi, ya, mengkafirkan sahabat Nabi. Syiah itu misalnya, enggak. Ya ini berlapan, ya, masya Allah, kewajiban kita setiap hari dengan kita melakukan yang itu, seolah setiap hari kita bisa menyikilnya, ya, yang delapan itu bisa kita laksanakan setiap hari. Sehingga hak Nabi atas kita atau kewajiban kita dari sholat kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita ini. Mungkin ini yang saya sampaikan. Ini kuliah serius, bukan dia di kampus ya, tak apa-apa, ya, sekali. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kita apa namanya pemahaman, ma'rifat, ilmu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian keimanan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian ittiba dan iqtida, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, karena panjang ini dari saya nanti akan masuk kita ke namanya kita akan bersoal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa nashhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illa anta al-ahad alladhi la ilaha illa huwa نسألك ربنا أن ترزقنا العمل بكتابك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا قيام بواجباتنا نحوه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العمل بمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. اللهم وفقنا ذلك يا الرحمن الرحيم. اللهم لا يوفق إلى الصراط المستقيم إلا أنت، فاهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم هذا دعاء منك الإجابة ولله والإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.